Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Palestari dari MHU 3B akan menjawab soal-soal dari mata kuliah dakwah antar budaya untuk memenuhi tugas UAS saya. Baik, yang pertama saya menjawab strategi dakwah antar budaya. Jadi dakwah antar budaya itu adalah pendekatan dakwah yang mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan budaya setempat. Tujuannya adalah untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan mengakomodasi unsur-unsur budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, menggunakan seni tradisional sebagai media penyampaian pesan dakwah, atau mengadaptasi tradisi dan kebudayaan setempat yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Terus ada karakteristik dakwah Wali Songo. Nah, para Wali Songo di Indonesia dikenal menggunakan pendekatan kultural dan akulturatif dalam berdakwah. Mereka berusaha untuk memahami dan menghargai budaya lokal, kemudian mengintegrasikannya dengan ajaran Islam. Dengan demikian, Islam dapat diterima dan diamalkan dengan lebih mudah oleh masyarakat. Karakteristik dakwah Wali Songo ini memungkinkan penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara damai dan berangsur-angsur. Sekarang metode dakwah dari Wali Songo. Beberapa metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo antara lain yang pertama adalah memanfaatkan media seni dan budaya lokal seperti wayang, gamelan, tembang, dan nyanyian tradisional sebagainya. Terus yang kedua ada mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam. Yang ketiga, menggunakan momentum hari-hari besar Islam untuk berdakwah dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang keempat, ada dengan memperkenalkan pernikahan antar budaya sebagai upaya untuk memperkuat persatuan dan toleransi. Sekarang lanjut ke nomor 2, hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Jadi, hambatan dakwah antar budaya dulu ya. Yang pertama tuh ada karena perbedaan latar belakang budaya. Jadi setiap masyarakat itu memiliki tradisi, nilai, dan cara pandang yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan pesan dakwah yang universal. Terus yang kedua ada perbedaan bahasa dan dialek. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat setempat dapat menghambat proses penyampaian dan penerimaan pesan dakwah. Yang ketiga ada resistensi terhadap budaya asing. Jadi adanya kekhawatiran masyarakat bahwa budaya asing, dalam hal ini Islam akan menggeser atau menghilangkan budaya lokal yang telah lama mereka anut. Terus sekarang tantangan dakwah antar budaya. Yang pertama ada menyeimbangkan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Jadi diperlukan kearifan dan pemahaman mendalam untuk dapat memadukan keduanya tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. Yang kedua, ada menjaga kelestarian budaya lokal. Dakwah antar budaya harus dilakukan dengan bijaksana agar tidak merusak atau menghilangkan kekayaan budaya setempat. Yang ketiga, ada membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan tokoh-tokoh agama dan budaya lokal. Nah, kolaborasi yang harmonis sangat penting untuk keberhasilan dakwah antar budaya. Yang keempat, yaitu ada menyampaikan pesan Islam secara kontekstual dan adaptif terhadap budaya setempat. Metode dan media dakwah harus sesuai dengan karakteristik masyarakat penerimanya. Nah, sekarang ada nomor 3 nih. Jadi, bagaimana sih cara saya kalau berdakwah menggunakan seni? Jadi dalam berdakwah saya menggunakan seni sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang lebih menarik dan pastinya lebih mudah dipahami. Jadi seni itu memiliki kekuatan untuk menyentuh hati dan menggugah emosi sehingga dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Misalnya nih ya, saya kan sering memanfaatkan seni visual kayak kaligrafi atau desain grafis. Itu tuh untuk menggambarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang estetis dan mendalam. Jadi melalui karya seni ini saya tuh berharap dapat membuat orang lebih terbuka dan tertarik untuk mempelajari ajaran Islam lebih jauh. Terus yang kedua, selain menggunakan seni visual, saya juga menggunakan seni dalam bentuk musik dan puisi untuk menyampaikan dakwah.
Lagu-lagu religi yang menenangkan dan puisi yang menggugah bisa menyampaikan pesan moral dan spiritual dengan cara yang lebih mengena, terutama bagi mereka yang mungkin tidak terlalu tertarik dengan pendekatan dakwah yang konvensional. Seni itu memberikan kebebasan berkreasi sehingga saya bisa menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih variatif dan sesuai dengan konteks zaman. Namun, dengan tetap menjaga esensi ajaran agama. Jadi dengan mengintegrasikan seni dalam dakwah, saya percaya bahwa pendekatan ini dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda, Gen Z gitu, yang lebih cenderung terhubung dengan berbentuk ekspresi kreatif. Hal ini juga dapat memperkuat rasa kecintaan terhadap agama dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Islam secara lebih mendalam gitu dan lebih personal. Sekarang saya akan membahas mengenai pemahaman skriptualisme yang mengarah pada radikalisme. Jadi menurut saya, pemahaman skriptualisme itu mengarah ke radikalisme karena memiliki beberapa sebab gitu. Yang pertama ada karena pemahaman yang kaku dan literal terhadap teks-teks suci. Skriptualisme cenderung memaknai ajaran agama itu secara harfiah, jadi tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan tujuan dari teks tersebut. Terus yang kedua ada kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran agama Islam. Jadi skriptualisme ini hanya berfokus pada aspek lahiriah atau formalitas tanpa mempelajari esensi dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam. Terus yang ketiga ada mengesampingkan pertimbangan maslahat atau kebaikan dan makosid atau tujuan syariah. Skriptualisme seringkali mengabaikan prinsip-prinsip utama dalam Islam seperti keadilan, terus kasih sayang, dan kemudahan. Yang keempat itu karena sikap eksklusif dan intoleran terhadap perbedaan. Jadi pemahaman skriptualisme itu kaku. Jadi cenderung menganggap pemahaman lain sebagai sesat dan keluar dari koridor Islam yang benar gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan gitu. Mengapa sih skriptualisme itu mengarah pada radikal? Tapi sekarang dijelaskan juga beda nih sama skriptualisme. Substansialisme Islam itu menekankan pada pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap esensi ajaran Islam. Jadi, substansialisme itu melihat Islam sebagai agama yang universal atau rahmatan lil alamin dan mengutamakan tujuan-tujuan syariah atau yang tadi disebut maqasid syariah seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta gitu. Dalam substansialisme, pemahaman terhadap teks-teks suci harus diimbangi dengan kontekstualisasi, kearifan, dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, substansialisme juga menekankan pentingnya toleransi, pluralisme, dan kerjasama antar umat-umat beragama demi mencapai kebaikan bersama. Nah, sekarang saya mau menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 5 tentang budaya bernuansa dakwah. Pertama, izin menjelaskan, jadi budaya bernuansa dakwah itu merujuk pada berbagai bentuk ekspresi budaya yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan, khususnya dalam konteks Islam. Bentuk-bentuk budaya ini dapat mencakup seni, terus musik, tari, sastra, dan berbagai tradisi lokal yang mengandung nilai-nilai dakwah. Berikut adalah beberapa bentuk budaya tapi bernuansa dakwah gitu. Yang pertama ada seni visual. Ini kayak lukisan, kaligrafi, dan seni rupa lainnya yang menggambarkan tema-tema keagamaan atau nilai-nilai moral, misalnya kaligrafi Arab yang menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang kedua ada musik dan nasyid. Jadi kayak lagu-lagu yang mengandung lirik-lirik yang mengajak kepada kebaikan gitu, mengingatkan akan Allah atau menceritakan kisah-kisah para nabi, banyak kan itu. Terus nasyid juga seringkali menjadi sarana untuk efektif menarik perhatian generasi muda. Yang ketiga ada teater dan drama. Pertunjukan yang kayak drama teater gitu tuh menggambarkan kisah-kisah keagamaan atau moral, banyak disajikan itu dalam bentuk drama buat menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang menarik gitu. Banyak sekarang. Yang keempat ada sastra, puisi, cerpen, banyak lainnya atau novel yang mengangkat tema-tema keagamaan dan moralitas. Jadi karya-karya ini tuh bisa jadi sarana yang refleksi gitu lah. Sarana refleksi dan penyebaran nilai-nilai dakwah gitu. Terus ada tradisi dan ritual.
Jadi banyak tradisi lokal yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, seperti perayaan Maulid Nabi yang banyak kita menggunakan pertunjukan-pertunjukan gitu sebagai menyambutnya. Nah, di nomor 5 juga kan ditanyakan bagaimana saya dapat berkontribusi dalam dakwah antar budaya. Nah, buat berkontribusi dalam dakwah antar budaya, saya akan melakukan beberapa langkah yang seperti inilah. Yang pertama kayak menggali dan memahami budaya lokal. Saya tuh bakal mempelajari terus tuh kayak mencari cara buat mengintegrasikan nilai-nilai dakwah ke dalam bentuk budaya tersebut gitu. Terus yang kedua, menciptakan karya yang kreatif. Jadi saya bakalan mencoba menciptakan karya seni musik. Terus tuh yang saya bisa gitu, kayak tulisan-tulisan, lagu-lagu yang nantinya lagu-lagu itu tuh liriknya religius gitu. Terus yang ketiga ada berpartisipasi dalam komunitas. Jadi saya mencoba buat bergabung dengan komunitas seni atau budaya yang memiliki visi dakwah sehingga dapat berkolaborasi dan berbagi ide dengan orang lain gitu. Terus yang keempat, menggunakan media sosial. Sebagai Gen Z, saya bakal memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan konten-konten positif yang bernuansa dakwah, baik melalui tulisan, gambar, atau video. Terus yang kelima, insya Allah saya bakal melakukan dialog antar budaya. Saya bakal mencoba untuk aktif dalam dialog antar budaya buat memahami perspektif orang lain dan menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang sensitif terhadap budaya mereka. Jadi, dengan langkah-langkah yang tadi disebutkan oleh saya berharap saya dapat berkontribusi dalam menyebarkan pesan-pesan kebaikan dan nilai-nilai Islam melalui berbagai bentuk budaya yang ada di masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.